pada saat jebol itu kan airnya berkuras banyak kan. Ternyata tuh di dasarnya itu ditemukan kayak perahu tentara gitu. Oh, tentara. Ada bagian-bagiannya, lalu ada peluru sama Ada granat peluru, tuh ya? yang masih aktif tuh. Rawa Kali Bayem itu artinya kan bendungan ya. Bayem itu artinya ada seorang nenek-nenek yang konon dia tinggal di rawa itu. Kan besar, ularnya putih ya, polos, melingkar gitu. di tengah-tengah rawa. Nah, kemungkinan Kayak ada suara anak kecil, Mas, karena pas didatengin warga, dilihat warga berapa saat kemudian itu nggak ada dan hilang. Oke, Kultur Mistis kali ini kita ngobrolin tentang Rawa Kali Bayem ya. Rawa Kali Bayem. Rawa Kali Itu Bayem, menarik ya? tuh. Iya. Menarik buat tuh dibahas di Yogyakarta juga. di Yogyakarta. Oke. Oke, kali ini kita bahas itu, Rawa Kali Bayem. Kita bahas itu. Banyak mitos-mitos Banyak atau mitos-mitos cerita-cerita yang ya. ada di situ, ya. Oke, sip. Kalau nggak, ini riwayatnya yang gue denger ya, Oke. informasinya. Apa tuh? Jadi ada satu sungai di daerah Bantul. Oh. Itu namanya dulunya sih sungai ya, namanya Rawa Kali Bayem. Nah itu kalau nggak salah nih ya, Sultan ke-7 Yogyakarta itu menjadikan tempat itu sebagai rawa, Oke. yang artinya, tapi rawanya itu buat manfaat warga sekitar ya, buat mengairi irigasi, sawah, pengairan ya. pengairan irigasi segala Iya, macam, dan juga sebagai tempat peristirahatan. Oke. Pernah dengar sih waktu itu tuh kalau nggak salah di awal tahun 2000-an. 2000-an awal lah ya. 2000-an awal ya. Iya, itu kalau nggak salah tuh dijadiin bendungan tuh akhirnya. Karena waktu itu jebol kan. Nah bener tuh. Jebol, terus Jebol itu kan bahaya kan buat warga kan. Akhirnya dibikinlah jadi rawa buatan akhirnya. Rawa buatan. Nah, Apa sih embung ya? Kalau orang-orang kita bilang tuh embung juga. embung ya. Nah, terus Nah, ketika jebol dijadikan, niatnya mau dijadikan rawa buatan pada akhirnya, tapi pada saat jebol itu kan airnya berkuras banyak kan. Ternyata tuh di dasarnya itu ditemukan kayak bekas perahu tentara gitu. Oh, tentara. Ada bagian-bagiannya, lalu ada peluru sama Ada granat peluru, tuh ya? yang masih aktif tuh. Oh pas waktu perang kemerdekaan itu, perang kemerdekaan. Bisa itu. jadi mas, Oh. karena Bisa jadi sih bener. ada itunya gitu, ada Itu ditemuin barang-barang di itu. situ, Iya, Oke. pas Itu jebol. apa kayak kapal perang gitu? Iya, iya. Peluru. Bagian-bagian dari kapal benar, ada pelurunya, ada torpedo kapal Waduh. perangnya itu. Dan katanya masih aktif pada Masih saat aktif itu. ya? Iya, Oh, ngeri banget tuh. itu dia. Tapi emang dari infonya gue dengar itu di tahun 1947 sampai 1948 itu di situ memang dijadiin pangkalan militer sama Dulu ya, Iya, penjajah dulu. pemerintah Belanda dulu Iya. kolonial ya. di tahun itu ya. Oke. Makanya itu ada beberapa Tempat latihan mungkin ya? Tempat latihan, beberapa tempat latihan militer, ini benar ya, di beberapa situ. tempat yang di sungai itu ternyata yang tadi seperti lu bilang Iya, Iya, ada berarti barang-barang ada hubungan tertinggal ya, itu. ada temuan Mungkin itu. dulu lagi latihan Oke. tenggelam kapalnya Iya, gitu. mungkin Jadi ya. nggak diangkat atau segala Iya, macam. lupa Jebol diangkat baru kali ya. ketahuan tuh. Lupa diangkat. Lupa Bener. diangkat ya. Terus lu Benar. tahu nggak Mas Dek, Mas Titing? Apa tuh? Itu di situ ada beberapa mitos yang berkembang tuh, cerita-cerita berkembang yang berkaitan dengan Rawa Kali Bayem itu. Pernah dengar juga sih Mas Pernah dengar Bob. ya? Tapi kalau dari Mas Bob apa nih? Nah, Penasaran. yang gue denger nih ya, Rawa Kali Bayem itu ternyata itu rawa artinya kan ya embung ya, bendungan ya. Bayem itu artinya ada seorang nenek-nenek yang konon dia tinggal di rawa itu. Oke. Tinggal di rawa itu Ini- dan yang ya mitos ya, namanya mitos mitos ya? kan cerita Oke. berkembang dari mana-mana, dan di situ ternyata suka muncul juga nih ya. Kan aneh ya, itu namanya rawa kok muncul tiba-tiba kabut putih tuh. Kabut putih ya secara ilmiah juga nggak bisa dijelasin lah ya. Dan yang anehnya lagi nih Mas Titing, Mas Ya, Dek, kenapa, itu Mas? kabut putihnya muncul selalu di malam bulan purnama. Oh, Wah. maksudnya tapi nggak ada kayak misalnya tiba-tiba karena mau hujan terus ada gitu, nggak juga ya? Enggak juga, tetapi Ya, kenapa aneh sih. mitosnya yang Aneh namanya ya, cerita-cerita aneh yang sih. berkembang Iya, iya, tuh selalu muncul di malam bulan purnama. Dan ada beberapa warga nih ya yang menceritakan dari mulut ke mulut itu suka ada muncul ikan yang apa ya, matanya tuh bersinar kayak terang gitu loh. Oh gitu. Itu yang sering kita dengar nih, yang gua sampai Wah, dengar keren sih. cerita itu, gila, jadi kayak ada kejadian kayak gitu. Nah buat gua tuh gimana ya, dan munculnya itu selalu anehnya ya,
ya hari-hari tertentu, Ada tertentu juga ya. malam Jumat Kliwon. Oh, sama si Wah, ngeri kayak sih. si kabut itu tadi ya? Iya, tapi kalau si kabut kan Bulan bulan purnama. purnama. Nah, purnama. ini dia selalu malam Jumat Kliwon. Nah, Jumat Oh. yang anehnya tiba-tiba oke, juga oke. muncul nih ya, ada bayangan putih gitu terbang di rawanya itu, nah, bayangan perempuan. Yang konon katanya itu Mbah Kalibayam itu atau rawa si penghuni Kalibayam itu menampakkan dalam bentuk perempuan cantik tapi Cantik dia terbang ya? melayang gitu di Oh, berarti muda. ya muda. Muda ya. Dia cantik menyerupai berarti. Bener, jadi bener. wanita muda. Oh, oke. Ada yang pernah pernah Tapi warga lihat situ gitu. meyakini itu adalah Mbak Ya, Bayam. Bayam. Mbah Rawa Kalibayam. Nah itu tuh, nah nggak tahu nih. Kalau yang gue dengar sih sampai saat ini ya sampai itu. Tapi banyak lagi tuh versi-versi cerita. Kalau menurut lu gimana Mas Dek? Pernah dengar ada penampakan seekor ular besar putih Oh, tuh. gitu. Tapi dari jauh nih. Ular jadi-jadian gitu. kayaknya karena kata masyarakat nih ceritanya ketika dideketin hilang. Dan udah pasti tuh ularnya gede banget tuh Mas Dek. Iya, jadi Ngeri sih. Iya kan? Ngeri sih masih. ya pasti mistik lah karena Hmm. dia ngelihat ular besar. Seperti Dideketin hilang. Kalau Hmm. kecil kan kemungkinan bisa kabur Iya. ya. Dan yang ngeliat tuh bukan cuma satu orang aja. Bukan cuma satu orang Ada banyak katanya. ya. Betul. Aduh, Gitu. udah makin ini aja deh serem aja tuh rawa Iya. itu ya, karena berkembangnya ceritanya macam-macam ya. Iya, ngeri sih. Sama ini satu lagi Oh, tuh ada gitu, katanya pernah ada di sungai itu ada perahu tuh. Perahunya Oh, perahu ya tua kayak perahu zaman dulu mungkin yang Hmm. di dayung gitu kali ya Hmm. kalau bayangan saya nih. Hmm. Oke. Tapi nggak ada yang dayung jadi cuma perahunya Oh. doang tuh. Jalan gitu di rawa. Jalan gitu di rawa katanya yang pernah lihat. Ada yang pernah lihat. Iya. Waduh, makin jadi cerita yang nggak enak aja tuh buat yang Iya, bikin buat merinding keluarga juga situ. nih sebenarnya. Pasti. Gitu. Kayak ini ya, residual energi ya yang dari lampau-lampau mungkin Bisa kayak jadi, gitu. bisa Karena jadi. menghilang dia kan nggak kelihatan. Iya, Goib betul. jatuhnya ya. Iya Iya, benar-benar. goib Bisa, jatuhnya. bisa. Gitu. Kalau itu sih kalau dari saya tuh dengarnya cuma segitu. Kalau Nah. Mas Kids apa nih? Nah kalau gue nih Mas, pernah dengar info dari warga sekitar, dari info yang gue dapat juga, itu di area situ itu sering kedengeran suara anak kecil kalau malam. Suara anak kecil Iya, kayak suara lagi kecil main gitu ya. teriak lagi ketawa-tawa gitu. Wah. Dari kejauhan kedengeran suara anaknya tuh. Anak kecil ketawa-tawa itu dari arah Rawabayam itu. Dan otomatis Itu warga pada nyamperin. Warga kan? pada nyamperin. Nggak Kok taunya. anak-anak jam segini masih berkeliaran? main gitu Udah ya. malam gitu kan, disamperin emang nggak ada. Waduh, Pas disamperin ke titik sumber suara itu nggak ada. udah nggak ada sama Nggak sekali. ada sama ya? sekali. Ya kosong aja rawa kayak biasa gitu. Oh ya. iya, makanya warga makin udahlah itu, makanya udah terbiasa dengan hal itu, ya udahlah Oh. biarin aja kayak gitu sampai segitunya. Gila. Terus apa lagi? Makanya Ada yang pernah lu ini- denger apa nih? Terus pernah juga warga dengar teriak-teriakan suara wanita teriak tuh minta tolong Mas dari arah Kalibayam itu. Rawa Kalibayam itu Iya. ya? Oh. Ngeri sih itu. Jadi kan warga juga kan nggak tahu ya ini Ya, ada orang apa, minta tolong takutnya beneran, orang kan? orang Iya. orang beneran nih Iya, gitu. malam atau Orang gimana beneran, ya? masalahnya ini malam Mas. Gitu. Iya. Takutnya orang jahat atau gimana gitu kan. Betul. Oh, itu Disamperin, malam kejadiannya? itu malam kejadian Mas. Dan selalu malam itu kejadiannya. Saya juga bingung. Makanya pas disamperin itu nggak ada apa-apa. Sama kejadian yang si anak Kecil yang ketawa. anak kecil ketawa-tawa Nah, itu. Itu di situ juga Pas ya. disamperin di sumber suaranya itu nggak ada sama sekali. Memang sepi gitu. Terus ada lagi Terus yang lu dengar? ada orang juga yang pernah ngelihat, warga situ yang pernah ngelihat pintu gerbang kayu itu raksasa besar banget Mas. Gitu. Mungkin Maksudnya gambarannya Jadi kalau saya sih nangkep kayak joglo mungkin gitu. Apa, Iya, kayak pintu joglo ya. gitu. Bilangnya joglo Apa ya. Gebiok. pintu gebiok ya, gebiok mungkin lebih gebiok. tepatnya Mas, bener. Ya, kayak gitu tepatnya. Bentuknya besar, gede. Oke. Kayak Terus gitu. gimana maksudnya di tengah rawanya gitu? Iya. Ada yang pernah lihat gitu di tengah rawa itu besar banget. Terus nggak lama setelah warga telisik lagi dideketin gitu Deketin ya, lagi, lihat gitu, nyamperin lagi gitu. ternyata hilang juga. Wow. Kayak gitu. Dan udah pasti itu di situ menganggapnya ada semacam kayak kerajaan lah, kerajaan. Iya, Oh, kalau ya, gerbang betul, gitu orang kan. pintu Seperti gerbang itu, ya, iya. otomatis kan ke situ Ah. tuh. Mas Dek, kan tadi yang di Rawa Kalibayam tuh ada kayak penampakan ular putih ya. Terus Betul. ada juga yang ikan yang tadi yang gue cerita juga tuh yang Matanya. mitosnya tuh yang ada matanya Matanya bersinar merah itu. Oke. Gue heran ya, kenapa selalu yang berkaitan dengan mistis tuh ular ya? Sama ikan. Ikan gua jarang juga- ya. Gue Ikan jarang. baru ini nih baru tahu nih kalau ada ikan ternyata ada hubungannya dengan dunia horor, dunia mistis. Nah, gimana nih? Kalau menurut lu gimana nih? Kalau menurut saya sih
beberapa hewan yang bisa berkaitan sama mistis tuh mungkin kalau mengulik sejarah pasti berkaitan sama kerajaan atau raja. Oke. Entah mungkin rajanya punya kebiasaan memelihara beberapa hewan Nah, atau hewan tersebut dijadikan transportasi gitu. termasuk ular tuh ya. Ya, nah ular ini jadi dulu pernah ngobrol sama temen sehobi dulu ya, dulu, pecinta reptil. Ada beberapa pelihara ular tuh bisa sampai 9 meter, 10 meter di rumah gitu terus dilepas. Dan saya pernah datang ke sana, ke rumahnya tuh suka kalau lagi kayak tidur atau dia nyaman tuh kan dia ngelingkar tuh di Melingkar sudut ya, rumah. oke. Itu saya ngeliat gede banget kan. Nah, pernah ngobrol lagi sama beberapa temen yang suka sama budaya gitu. Dia cerita gini, peliharaan raja Raja-raja tuh dulu tuh. termasuk salah satu yang mungkin salah ular satunya, ya. yang bisa besar sampai 9 meter kayak gitu, melingkar gitu ya di sudut-sudut kawasan apa si kerajaan itulah di ya. dalam biasanya. Nah, mungkin ada beberapa warga yang mencoba buat masuk gitu ya ke situ terus ngelihat apa nih gede banget gitu. Mungkin dia nggak pernah ngeliat ular sebesar itu gitu ya. Maka dari situ mungkin muncullah yang namanya mitos. "Oh, ini naga nih, gitu bisa jadi ya. Oh, Saya mikirnya gitu tuh logikanya tuh. Tapi mungkin juga nggak ya di rawa Kalibayam itu memang masih ada ularnya yang sebesar itu. Menurut lu gimana? Kalau Kalau di habitatnya mereka tuh rawa, kalau di alam kita ngomong alam liar, Ah. saya sih yakin masih masih ada ya? masih ada. Masih ada ya. Masih ada. Nah, yang jadi permasalahan kan kalau seandainya warga sekitar situ juga pada main ke situ. Karena kan ya, info yang gue dengar di situ jadi tempat peristirahatan lah buat santai-santai. Kalau seandainya di habitatnya itu si ular itu kekurangan makanannya, dia mungkin menyerang manusia kan? Enggak sih, jadi gini Mas, kalau di reptil tuh selama saya pelihara ular ya, biawak segala macam. Kalau yang di alam liar tuh mereka condong menghindari keramaian. Oh gitu? Ya, makanya kalau di tempat perumahan di rumah-rumah gitu ya, di kawasan padat penduduk gitu, ketemunya tuh kalau ular tuh di plafon. Oke. Bener ya? Iya, Dia dia tuh ada di banyak plafon. tuh. Nah, banyak karena di tuh plafon atap tuh nggak ada getaran. Jadi dia oke. merasa bahwa di situ nggak ada orang. Oh, Jadi lebih menghindari keramaian Hmm. sebetulnya. Makanya kalau misalnya di tempat ini gitu ya, di di rawa Kalibayam ini. Kalibayam ya? ini, misalnya pun jadi tempat wisata beberapa orang suka berwisata ke sana gitu. Kemungkinan kecil kalau bertemu sama si reptil ini. Gitu. Dia untuk menyerang juga Iya. kemungkinannya kecil ya. Tapi karena kita bicara atau bahas tentang sebuah sumber kehidupan, yaitu air, Iya benar. jadi nggak menutup kemungkinan juga ketemu sebetulnya. Karena kan itu sangat apa ya, buat makhluk hidup itu sangat penting kan. Jadi masih ada kemungkinan manusia untuk ketemu. Iya, sama mungkin ular dia itu lagi ya. minum Oh, iya, benar atau sih, dia benar lagi sih. lewat aja Iya. berenang gitu kan ke Iya, tempat iya, lain iya. dengan lewati jalur itu. Kemungkinan ada. Terus juga kalau seandainya kan mitosnya juga di situ kan ada ikan yang sinar matanya tuh merah tuh ya. Nah, yang gue bingung ya kenapa sekarang kok jadi ikan dijadiin mitos juga itu menjadi ikan yang sakral, ikan yang punya aura gaib lah atau apa tuh ikan. Kalau menurut tuh ada nggak sih? Kalau menurut gue sih kayaknya nggak ada deh ikan-ikan yang dihubungin dengan Jarang dengan sih Mas. itu Sebenarnya karena cerita-cerita dari warga sekitar ya kayaknya Iya, nggak pasti. bisa. iya sudah mulai berkaitan lah. Maksudnya ikan ini selalu dibawa-bawa lah gitu. Tapi memang saya sendiri juga jarang sebenarnya mendengar kabar tentang mistisnya ini berkaitan dengan ikan gitu. Tapi kalau balik lagi rujukannya ke misalnya kita bahas tentang mungkin peliharaan raja zaman dulu gitu. Salah satunya mereka suka pelihara ikan. Itu sih bisa jadi dibawa-bawa Mas. Karena saya pernah dengar tuh di daerah kota gede ya. Apa di mana kalau nggak salah itu ada sebuah kolam yang ada penghuninya ikan lele. Tapi di situ lelenya itu katanya tinggal tulang sama kulitnya aja. Maksudnya kurus kali ya. Dan itu keluar. Maksudnya dia hidup gitu? Hidup, katanya hidup, dan itu memang hanya orang yang beruntung katanya yang bisa ngeliat. Jadi kalau kita lagi ke situ, bisa nemuin ya. kita ngeliat tuh, hari itu kita lagi beruntung, tinggal kita mau doa nih, mau mitosnya apa, begitu. mitosnya gitu. Jadi intinya kalau lu bisa ngelihat ikan itu perwujudan ikannya tuh lu bisa membawa keberuntungan buat lu. Betul, gitu. dan itu kita bisa panjatkan doa mau apa misalnya gitu, terkabul katanya. Ngomong-ngomong ular buatan gue bawa nih Mas. Beneran serius? Beneran Mas. Coba pengen tahu jenisnya. Oh, oke. Bisa ngebola gitu ya. Iya. Wrinkle. Wrinkle dia. Iya. Ini tuh Coba kalau jenisnya tuh ball python. Tapi ini ular dari Afrika sebetulnya habitatnya. Tapi kayak paling nggak pada turis tahu, oh ular tuh begini ya, anatominya, kepalanya atau gimana, bentuknya gitu. Nah ini tuh ular nih, berdarah dingin dia.
Jadi butuh untuk berkegiatan dia butuh panas untuk menjemurkan diri biar metabolismenya biasanya berkembang atau ini jadi kegiatannya tuh untuk dia beraktivitas tuh lebih otomatis nih. Oke Kalau lah. jenis-jenis ular dia lebih berkembang biak di udara tropis dong. udara tropis, betul. Tropis ya? Betul, tropis. Oh, Jadi iya. tergantung jenisnya sama dari asalnya sebetulnya. Nah, kalau ini yang dari Afrika ya negara tropis dan cocok juga di Indonesia sebetulnya. Punya siapa nih Mas Its? Punya teman atau Punya punya pasangan? Oh, punya teman. Itu juga ya. Lu biasa aja kayaknya megang ular. Udah biasa, megang ular. Gitu. Nah, ini berkaitan juga sama si ular putih itu ya Yang ada di Kalibayam. Di Kalibayam gitu. Jadi kita ngomongin ular, nah, ingat yang cerita mistis itu. Iya benar. Jadi ya penggambarannya seperti inilah. Kalau yang di sana kan konon kata ceritanya kan besar, ularnya putih ya, polos, melingkar gitu. di tengah-tengah rawa. Nah, kemungkinan albino gitu. Iya. Atau leucistic. Lebih sedikit. Tapi intinya keberadaan ular di sana ataupun di suatu tempat yang memang dikeramatkan, gue yakin ada pesan yang memang untuk menjaga ekosistem kan, Betul. vegetasinya terjaga. Setuju, Om. Ya. Nah, ular sendiri kan pasti makanan utamanya apa sih? Setahu gue apa sih? Kodok ya? Ini kalau ular itu biasanya tikus, Tikus. ayam, anak ayam, kelinci gitu ya. Gitu Nah, kalau seandainya di yang tempat-tempat yang kita udah datangin tuh kayak ini nih, Kalibayam. Jadi ini kemungkinan biasanya kan kita udah lihat tuh kondisinya tuh, ternyata kan ikannya tuh cukup besar-besar ya kan buat kemarin kita lihat juga tuh. Betul. Nah, itu sebetulnya balik lagi nih Mas, Nah, apa tuh? ke rantai makanan. Gitu. Jadi misalnya di situ ada ikan, ada ular yang memang makan ikan. Gitu. Mungkin ada biawak juga yang makan ikan. Tapi biawak atau misalnya musang mungkin ya kebetulan bisa makan ikan juga kan kalau memang dia dapat. Tapi dari musang lalu ke biawak. Nah itu kan ada, kalau rantai makanan ada yang di atas lagi kan. Nah kemungkinan ya ular-ular yang besar itu. Kalau ular-ular besar oke lah. Kalau ular-ular besar yang ada di Kalibayam mungkin ya kemungkinan dia makan biawak juga dong. Kemungkinan ya. Kalau lapar banget ya, karena di alam liar itu rantai makanan kan sangat Ya berpengaruh dari ininya ya, habitat yang ada di situ ya. Bahkan kan di Sulawesi itu sempat ada korban manusia kan. Iya, banyak sih di kita alam sudah liar. lihat. Nah itu ya tergantung ularnya sebenarnya bisa mangsanya. Jadi kalau ular semakin besar ya bisa mangsa manusia. Tapi kalau di alam liar, cuman kalau dipelihara kayak gini nih biasanya sudah bisa membedakan bau. Gitu. Jadi kalau misalnya biasa di tangan nih, dia udah tahu nih bau tangan. Tapi kalau begitu di depannya kita biasa dikasih makan apa nih? Misalnya tikus ya, itu langsung dihajar sama dia. Oh, tergantung kebiasaannya juga. Iya, gitu. Tapi kalau ditanya, jinak berarti nggak gigit dong? Nggak juga, ya. bisa gigit juga ini, gitu. Tapi kalau kondisi yang di Kalibayam nih, kan kita udah sempat penelusuran ke sana nih. Ular-ular jenis yang besar masih ada nggak? Kalau sepenglihatan lu kemarin kita. Kalau menurut saya masih ada sih. Kayaknya kan kedalamannya cukup dalam. Ya kalau ya kan? Kalau saya kira sih masih ada sih Mas Bob. Masih ada ya? Masih. Karena memang itu kan dari vegetasi tumbuhannya kayak rawa hutan itu juga masih luas kalau saya lihat. Iya. Ada Dan juga banyak kecing gondoknya itu di pinggiran. Oh, kemarin ya, benar-benar. Oh iya benar-benar kemarin gue. Nah kalau di air sih kemungkinan ya ular air. Tapi kalau ngomong bicara ular besar kemungkinan juga masih ada sih. Kalau ular air sendiri secara ukuran dia biasanya nggak terlalu besar. Kisaran berapa tuh? Paling 1 meter lebih gitu. Artinya ular-ular tersebut juga sebenarnya membuat suatu habitat itu tetap terjaga memang sepanjang rantai makanannya terpenuhi. Betul. Ya. Berputar terus rantai makanan ada itu ya seleksi alam. Iya sih, kalau udah kayak gitu mau kita ngeliat tergantung orang juga. Kebanyakan ya jujur ya gue sendiri kalau ngeliat ular bohong deh, nggak akan gue apa-apain ya pasti. Mohon maaf ya akan kita singkirkan. Ya kalau emang udah ketakutan banget ya kita akan mohon maaf ya kita. Ya karena orang awam sebenarnya ada beberapa pemerhati reptil juga memaklumi hal itu sebenarnya Mas. Daripada kenapa-napa sama orangnya, ya udah karena mungkin kan kurang pengetahuannya. Betul. Makanya kita himbaunya tuh paling nggak yang pertama diusir dulu. Gitu. Kalau memang bisa tahu tekniknya nangkep ya nangkep. Gitu. Ya paling tidak pilihan terakhir sebetulnya sih kalau untuk di
dimusnahkan lah ya. Kadang-kadang kita nggak bisa bedain Yang beracun dan iya, tidak, ular itu, yang berbahaya itu tidak, betul kan? Iya. Artinya- ular warnanya hitam dikiranya kobra nih. Iya. Betul. Padahal Padahal di Indonesia udah ada tuh yang pelihara yang full hitam, kalau jalan ya mirip sama kobra. Sama, Tapi dari Amerika namanya Mexican Black King Snake. Dia full hitam, kalau jalan gini kayak kobra. Tapi Dan dia kemungkinan- apa sih kalau kobra kan apa berdiri ya? Betul, dia ngeluarin Kalau yang footnya tadi atau tuh. lu bilang tuh itu jenis- enggak, itu enggak, jenisnya enggak. colubrid, Mas. Kalaupun ada yang mungkin lepas dari peliharaan orang gitu. Tapi memang sudah banyak kok yang pelihara itu. banyak ya. Banyak. Gitu Mas kira-kira. Nah, buat para turis itu gambaran tentang ular gitu. Jadi artinya nggak semua yang berkaitan dengan hewan yang bernama ular ini jelek ya? Betul, betul. Ini aja buktinya baik kan, bisa dipelihara juga gitu. Walaupun memang dia, ya kita tetap wajib hati-hati ya Mas Rik ya. Yap. Nah, kalau ular kan nih kita nggak tahu nih mana tangan, mana kaki segala macam. Daerah sensitif mana yang membuat dia akan gigit nih? Sebenarnya kalau kita lepas nih kalau yang ini ya normal, yang kayak gini peliharaan, ular tuh paling banyak sensitifnya kalau dia dipegangnya pelan-pelannya gini nih, sentuh-sentuh gini. Ini nih di daerah sini nih dia sensitif sebetulnya. Oh, kalau yang liar tuh dia akan berbalik ya? Langsung. Oh gitu. Kalaupun yang normal Diginiin ini tuh ya? dia nggak nyaman Baru gitu. tahu nih Risih. gue masih ting nih. Iya benar sama. Risih. Jadi kalau mau nangkep dia atau mau mainin dia atau bawa dia, kalau yang jinak ya paling Langsung bener aja jangan langsung ya. dari depan pala ya. Dari ke belakang nih, leher ke belakang, angkat gitu. Terus baru dimainin. Karena matanya sendiri tuh nggak berfungsi dengan baik sebenarnya Mas. Di inderanya dari? Dari lidah. Kalau ya? ada pergerakan biasanya nih dia akan ngeluarin lidah nih. Nah ini adalah Pergerakan apa pose atau bentuk di mana dia biasanya menyerang. Letter S Akan menyerang. akan menyerang. Nah kalau udah kayak gini bener-bener jangan dari depan kepalanya. Gitu. Kemungkinan besar untuk menyerang ada. Kalau kayak gini ya dari belakang. Gitu. Dan Jadi kan jangan kondisi ragu. jinak nih. Seandainya ini misalnya di rumah gua, di rumah Mas Iting, ada tiba-tiba didatangi ular, kita mengantisipasinya kan biasanya kan untuk lebih amannya tuh kita langsung pakai tongkat atau seandainya tidak ada apa-apa nih. Oke. Seperti yang tadi Mas Dik bilang nih, lebih baiknya jangan diambilnya tuh Pakai tangan. pakai takut. Oh, iya. Lu Iya. baik dipegang ini aja buntutnya ya, Ya, ekornya. kalau untuk yang pertama, kalau misalnya mengular kecil, Hmm. kalau ada sapu sama tong sampah, Hmm. arahin aja ke tong sampahnya. Hmm. Sapu. Atau ada tong, sampai dia masuk. Gitu. Tapi kalaupun tahu tekniknya, sebenarnya nggak langsung tangan. Yang penting ada alat, Hmm. tutup kepalanya, Ditekan ini, gitu ya. sampai diketekan, baru kita ambil dari belakang. Oh, di antara di belakang di kepala leher, ya, ya, di leher ya. gitu. Oh. Baru habis itu ke badannya. Gitu. Oke. Ini cukup menarik dan cukup bermanfaat ya Mas Ya, Iting. informasi tentang itu Sangat ular. bermanfaat. Iya. Kebetulan ada rencana mau miara ular juga saya. Oh, oke. Pantesan bawa-bawa nih. Saya Bawa-bawa. kembalikan deh ke Mas Iting. Silakan. Karena Silakan. dia kan bawanya juga udah santai banget kayaknya. Iya. Kayak orang udah pelihara ular lama nih. Hati-hati bro. Lucu sih, Takut Mas. ini Mas Iting. Oke, aku jauhin aja deh. Oke, Mas Iting. Iya mas. Nih, lu kan tadi cerita tuh yang info yang lu dengar atau mitos-mitos yang lu dengar tuh kalau di situ suka ada suara anak Iya, kecil, suara kecil ya, nangis. maksud ya, Iya, suara wanita minta Iya, tolong. Terus Iya. yang terakhir juga yang kayaknya menurut gua tuh Iya. kok tiba-tiba muncul di tengah rawa Kalibayamnya tuh Iya. kayak gerbang yang Gebyok bentuknya kayu gebyok tua, kayu. iya. Iya, kita nganggapnya kan itu jadi apa ya? Ada suatu kerajaan di situ Iya, ya. betul. Ada Apakah iya benar ada gaib. Terus kerajaan juga, gitu di nah, situ ya, bener ya? tadi yang nih Mas Tek juga cerita, ya mungkin juga sih ya namanya di suatu kerajaan kan bisa aja rajanya miara ikan. Gimana tuh? Kalau menurut lu gimana Mas? Tapi emang bener mas, sepertinya seperti itu. Karena info dari masyarakat lagi yang gua tahu itu sering kedengeran gamelan mas. Iya, Orang gamelan tuh. itu di malam hari juga. Dan pasti di Gitu. malam Jumat nih. Iya juga di malam Jumat juga mas. Kebetulan. Lo tahu juga mas ternyata. Tahu juga gue dengerin sih sekilas aja, tapi yang gue denger itu sekilas ya tentang gamelan nih. Iya. Nah terus yang suara anak kecil ketawa-tawa, terus juga suara ada perempuan minta tolong, sama yang terakhir lu bilang gerbang itu, Karena emang ya buat gue baru denger sih. Iya. Memang kayak gitu. Makanya saat warga sekitar mendengar suara itu, mereka nggak langsung mencari. Mereka ya udah menganggap hal itu hal yang Ya biasa. dianggap memang itu ternyata Iya. ada hubungannya dengan yang Diasumsikan seperti itu. ada kerajaan kali ya, Iya. kerajaan gaib ya di Kerajaan sana gaib. ya. Ya cuman kan
yang namanya warga ya, orang-orang sekitar situ, apalagi yang baru dengar, datang ke situ juga kita juga nggak akan berani macam-macam kan? Iya sih, Iya kan, betul, kita iya ngejaga juga area situ. Ya apa ya, unggah-ungguh ya, Unggah-ungguhnya sopan kita santun jaga ya, kita benar-benar. jaga di situ, berkaitan juga dengan budaya, apalagi ya ada penampakan hewan lah. Ya kalau gue sih setujunya gini ya, terkait dengan ikan nih, menghindari warga juga, biar jangan sembarangan. Ah benar. Setuju nggak? Benar. Iya kan? Betul. Dibikinlah mitos cerita kalau di situ Iya. tuh ada ikan keramat, Buat nakutin. nakutin Betul. sehingga biar ekosistemnya nggak di situnya. dieksploitasi setuju, sama warga bener ya, kan? diambil Iya. jadinya. Ular juga kan di Bener situ sih. otomatis kan menjadi Bisa jadi. ya memang dia habitatnya di situ, jangan diganggu. Ditambah lagi kan Iya. ya salah satu ular kan makan tikus kan, Makan tikus kan ya, dia hama kan ya, karnivora Bener ya. nggak sih? Betul. Bener. dia hama. Kodok apalagi, kalau kodok di rawa ya mungkin juga ya. Mungkin aja. Manfaatnya apa yang lu tahu Mas Dek kalau kodok tuh? Kodok sih setahu saya nggak ada manfaatnya, dia hama sebenarnya kalau di Hama juga? hama dia itu nggak ada. Dia makan nyamuk. Enggak mas, Hah? mereka nggak makan nyamuk. Oh enggak ya? Kodok nggak makan nyamuk? Nggak makan nyamuk. Cupang iya. Cupang ya. Iya, Tapi gue jantung. pernah ngeliat Mas Dek, kodok tuh yang dia makannya tuh misalnya nih ada taruhlah capung nih, dia loncat tuh, ras. Nah itu kan serangga, masuknya udah besar. Kalau nyamuk kagak ya? Nyamuk kan nggak kecilan mas, enggak. Gitu. Oke. Kalaupun nyamuk ya misalnya ikan cupang gitu, itu Hmm. jentiknya kan. Oh iya benar. Gitu. Nah, para turis, daripada nih kita nih ngobrol nih kayaknya kurang afdol, kurang enak kalau gimana nih, setuju nggak Wah, setuju Mas Mas. Ting? Mas Dek, Apa tuh? kita ke lokasi. Wah lebih seru berarti. Kita Cakep banget penelusuran. sih. Iya harus Cakep, dong. cakep. Oke para turis, kita tunggu liputannya. Kita akan datangi Rawa Kali Bayam. Tunggu liputan dari kami. Jangan lupa subscribe, comment, and likes. Akhirnya kita sampai juga nih Mas Ting, Mas Dik. Yap. Kita nyampe juga Mas. Di Rawa Rawa Kali Rawa Bayam. Kalibayam. Yang tadinya ini bendungan nih mas. Bendungan ya? Oh yang Bendungan jebol tadinya ya? jebol. Bisa jebol. Akhirnya jadi rawa buatan. Mas Dik, itu tuh kayak ada, Iya. Ikan kayak- sih biasanya yang kayak gitu mas. tapi ikannya kayaknya besar tuh. Iya kalau lihat dari gelombangnya sih ikannya Hmm. besar. Tuh ada lagi. Nah tuh. Besar. Kalau gitu, kalau ikan besar nih ekosistem dan vegetasinya juga Bagus, cukup baik terjaga, ya? terjaga. Baik ya? Jadi ya kemungkinan nggak Hmm. cuma ikan nih kalau kayak gini. Misalnya kayak biawak, berang-berang. Oh, ada gitu. tuh? Ya karena kan kalau Oh. rantai makanan Oh, iya, benar. pasti kan Benar. ikan juga jadi. Hmm. Dan air juga sumber kehidupan mereka untuk minum juga Iya, kan. iya. itu ada tuh yang truth. Iya. Banyak kayaknya. Banyak. Bagus nih Mas. Keren Bagus. sih. Keren, Adem keren. ya? Masih terjaga. Terlepas dari cerita mitos-mitos yang berkembang, ternyata ekosistem dan apa ya, vegetasi dan ikan-ikan binatang yang tadi Mas Dik Ya, bilang masih terjaga. masih terjaga Masih ya. bagus gitu untuk mereka. Para turis, malam ini kita lanjutkan penelusuran dari cerita kita sebelumnya ya, terkait dengan ada satu tempat yang dinamakan Rawa Kalibayam. Rawa Kalibayam. Kalibayam. Mas Rawa, Dika, menarik. Mas Iting ya. Akhirnya kita sampai di sini ya. Sampai di Untuk sini juga penelusuran. nih penelusuran Yes. kita nih. Bisa para turis lihat sendiri di belakang kita ini ada rawanya ya, dan ternyata memang kalau kita lihat ke sekeliling memang sudah dipenuhi oleh warga nih Mas Dik ya. Yap. Kehidupan warga di sini juga sepertinya memang sudah cukup padat, tapi mitos-mitos yang kita sampaikan kemarin itu sepertinya mungkin menjadi cerita atau mitos yang silakan para turis mempercayai ataupun tidak, kita kembalikan ke para turis nih. Ya. Oke. Awalnya tuh cerita Rawa Kalibayam itu kenapa ternyata itu terbentuk karena memang pada saat Hamengkubuwono ke-7 beliau tuh membuat bendungan Untuk pengairan 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 sawah ya? irigasi Nah, ya. Iya benar. itu maksudnya cukup mulia dari Oh iya tuh. Kalau nggak salah kejadian di tahun 1990 ya. 1990, tapi Iya. memang Mhm. bukan tahun 2000 kalau nggak salah ya Mas Dik ya. Di bawah itu sih. Jadi tahun 2000 itu sebetulnya kejadian Heeh.
jebolnya bendungan Oh, iya, ini. benar. Oh Benar, iya, benar. benar. Gitu. Jebol, sempat jebol ya. Jebolnya bendungan ini di Makanya. tahun 2000 tuh. 2000, tetapi memang ya muncullah tuh ya banyak cerita-cerita terkait Ya, dengan adanya iya. bencana jebol Setelah itu ya. itu, Setelah itu. mulai Ada banyak cerita ya. banget cerita. Karena di tahun 2000 itu ada ditemukannya tuh, jadi bendungan ini jebol di tahun 2000-an awal kan. Di tahun 2000 Itu niatnya setelah jebol itu mau dibikin rawa buatan. Tapi ternyata kan ketika jebol bendungannya itu air kan menipis ya. Iya. Ternyata di dasar itu ditemukan kayak pecahan kapal selam, Oh, gitu. terus ada peluru, Oh, ada iya, torpedo benar-benar yang itu. granat yang masih aktif. Iya, benar-benar. Gitu. tapi Mas Siting sendiri kan kalau nggak salah tahun berapa Mas yang tahun 19 Tahun 1947 sampai 1948 kalau 48. nggak salah Nah, kejadian itu Yang saya ingat itu ya. juga dipakai buat Itu buat pangkalan apa? pangkalan atau Latihan. Pangkalan latihan. latihan ya, latihan pangkalan militer Ya, di itu kan Indonesia ya. era atau penjajahan Angkatan Belanda Laut ya. Hmm. Iya, Penjajahan sekitar Belanda ya, itu. sekitar itu ya. Tapi di balik cerita yang tadi yang memang sudah terjadi, para turis juga memahami ya kondisi di sini walaupun cukup ramai, cukup sudah padat ya penduduknya, tapi Iya. Masih ada cerita-cerita ya. mistis kayak sesuai dengan namanya nih. Jadi kita berkaitan lagi tadi yang seperti diceritakan kali Bayem, sungai atau danau gitu kalinya, dan bayamnya tuh sebenarnya perwakilan dari sosok Penunggunya. perempuan tua ya. Perempuan Penunggunya tua. nih perempuan tua. Kalau muncul katanya pakai kebaya Hmm. gitu ya. Biasa disebut Mbah Yem. Bahyem, Makanya dicepat aja nih sebutannya jadi Kali Bayem. Kali Bayem. Gitu. Nah, sebenarnya si Mbah Yem ini suka muncul juga pakai Di sini? kebaya. Ya, tapi perwujudannya biasanya wanita muda. Oh, iya, Mitosnya benar nih, tuh. mitos yang beredar di sini. Jadi sekitar warga ini masyarakat ya. kalau ngelihat ada wanita muda nih di sekitar Mereka danau, meyakini itu ya, sosok. itu sebenarnya sosok Hmm. Mbah Yem itu. Iya, iya. Tapi kan ada cerita yang berkembang juga yang saya sempat dengar suka muncul kabut ya, seperti kabut Iya. tipis yang secara ilmiah nggak mungkin kayaknya kabut ada di tengah rawa ini ya Iya. atau tengah Kali Bayem ini. Betul. Tapi itu ada beberapa kejadian yang terjadi. Tapi itu biasanya tuh munculnya tuh Bulan di purnama. malam bulan purnama ya. Malam bulan purnama. Betul. Yang anehnya itu ya. Iya. Betul. Selalu betul. malam dan itu bulan purnama ya. Nah. Unik ya. Dan kalau ngomongin waktu-waktu tertentu juga suka ada katanya di malam Jumat Kliwon tuh masyarakat suka ngelihat di danau ini ada ikan tapi matanya merah. Oh iya, gitu. Oh yang itu Berwarna yang kita tuh, bahas itu warna. ya. Iya. Oh, iya. Tapi kalau dari segi hewan sih maksudnya memang kita kalau pakai senter sebenarnya Iya. kalau kena mata mau buaya atau apapun biasanya Pasti kilauannya ada pantulan ya. pantulannya Iya, merah. pantulannya. Tapi kan Itu nggak secara tahu logikanya nih. ya, tapi nggak tahu ya. iya terangnya seperti apa Iya, kan iya, mungkin benar. aja memang beda warnanya. Tapi kan. yang namanya cerita ya Mas Dik ya. Iya benar. Mas Siting, kalau saya sih lebih menggunakan logika secara ininya aja ya, maksud baiknya warga sekitar Ya, membuat cerita seperti itu untuk menjaga ekosistem dalam hal ini. Ekosistem dalam artian harus ada ikan Ya, itu ya, kan ya. harus Biar ada tetap terjaga pakannya, ya terjaga. semuanya. Dan di situ juga mungkin, mohon maaf ya, mungkin di sini sepertinya ular ya. Ular juga ada. Pasti ada Iya ya? benar. Ular ya? Ada cerita juga tuh. Oke. Suka ada Terkait ini ya? penampakan. Iya, suka ada Oh penampakan iya. ular putih besar tuh di tengah Ah. rawa, tapi begitu dideketin sama masyarakat hilang. Oh itu ngilang ya. hilang. Nah itu makanya mereka sepertinya ya Membuat ya salah satunya mungkin membuat mitos itu juga supaya lingkungan Menjaga ini ya? terlindungi kan sebetulnya gitu. vegetasinya biar terjaga gitu ya. Tapi ini Betul. memang ada sebutan lain ya terkait dengan adanya patung Semar ya di sini. Iya, apa sih namanya? para turis ya. Semar Ceto ya. Semar Ceto ya. Semar Ceto ya. Semar Ceto ya. Semar Seto. Semar Ceto. Semar Seto ya tadi. Iya. Mas Sitingnya. Hmm. Oh, oke. Nah, itu ada sebutan karena ada patung Semar Hmm. yang menurut warga sekitar mestinya nih ada lampu ya. Jadi akan terlihat patung Semarnya. Mungkin kalau para turis bisa melihat kondisi patung Semarnya yang tersenyum dengan menunjuk dengan gaya Semar yang seperti kita tahu Semar perlambang orang tua yang bijak ya. Oh, Iya, Kalau bijak. tidak salah ya itu. Terus apalagi nih yang kita bisa ngelihat. Nah ini kalau saya lihat di sini ada pohon ketapang. Oke. Ya. Pohon ketapang ini maksudnya baik ya. Maksudnya baik, ini banyak manfaatnya kalau saya tahu saya nih. Ya Mas Rik ya. Kalau nggak salah ini buat ikan
itu semacam penetralisir air Betul, ya, betul, kalau nggak salah betul, bener ya. betul. Mempengaruhi katanya sih kadar asam ya. Kadar Iya, asam, pH, benar. Kadar asam. pH, Betul. Dia diambil yang keringnya ya. Iya, diambil yang keringnya. Para pecinta ikan cupang mungkin para Iya turis tuh, bisa sering tahu pakai tuh ya. ikan cupang. Benar. Benar. Benar-benar. Nah, terlepas dari yang tadi kita udah datang ini ke sana, ke sebelah sana ya. Oke. Ya lumayan nih ada perkembangan yang ternyata ada muncul ikan loncat nih. Ternyata yang menurut Mas Dek ekosistem sama vegetasinya udah bagus, udah cukup bagus ya. Oh iya, tapi kan ada Iya, mitos-mitos lain juga tuh, Mas iya Eting tuh. ya. Oh, kayak ada suara anak kecil Mas dari dalam rawa ini Mas, itu kedengar yang pernah kita Yang suara bicarain ketawa tuh sebelumnya. ya? Iya. Yang Anak dideketin kecil ketawa warga. tuh, dideketin warga terus Nah, nggak ada. terus yang suara Nah, terus Cewek. habis itu suara yang cewek nangis nangis gitu. yang minta tolong ya. Minta tolong. Dideketin juga hilang juga. Dan Oh. yang terakhir itu tuh Itu Itu yang yang terakhir tuh pintu tuh. pintu apa? pintu gebyok. Yang dari kayu. Yang dari gerbang kayu ya, tua pintu itu gerbang. ya. Karena gede banget kayak gitu ya, kayak Gede pintu banget. gerbang gitu ya. yang diyakini bukan diyakini ya, yang dianggap menjadi mitos di situ menjadi kerajaan goib ya. Iya. Atau Karena itu pintu dianggap dimensi pintu lain. gaib ya. Iya, kayak gitu. Karena pas didatangin warga, dilihat warga berapa saat kemudian itu nggak ada dan hilang. Hilang juga ya. Iya. Misterius ya, kayak gitu. Sama satu lagi terakhir tuh ada cerita ada suka perahu nih katanya. Oh iya. Di tengah-tengah danau ini jalan nih. Perahu ya? Perahu tapi Hmm. nggak ada yang dayung, nggak ada yang jalanin gitu. Jadi kayak perahu tuh jalan sendiri. Jalan sendiri ya? Iya. Perahu tua gitu ya? Iya. Aduh. Mistis banget ya. Serem Iya, banget nih. Ngeri. Nah. Misterius itu. Itu para turis ya. Terlepas dari cerita atau riwayat ataupun urban legend yang ada di Rawa Rawa Kalibayam. Kalibayam, kita ambil manfaatnya. Ternyata pas kita datangi penelusuran ini, kita lihat sepertinya yang disampaikan oleh Mas Dek, kehidupan Vegetasi Vegetasi. dan ekosistemnya bagus Iya, sebenarnya. cukup terjaga ya. dan Ya. juga sepertinya mungkin dengan cerita-cerita itu menjaga juga supaya tidak digunakan Ya. oleh warga secara berlebihan ya. Benar. Iya, Ya biar hewan-hewan di sini Iya, tetap terjaga ya. tetap ada ya. Terlindungi ya. Oke. Demikian para turis, hasil penelusuran kita ke Rawa Kalibayam. Terima kasih. Dilanjut untuk penelusuran kita lain lagi ya. Yap.